Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali sama-sama untuk talabul ilm, sama-sama untuk mencari ilmu yang kita niatkan sama-sama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika di akhirat nanti Allah mudahkan kita untuk bisa memasuki kampung halaman kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki surat Al-Fil, dan kali ini kita sama-sama akan belajar tentang kandungan dalam surat Al-Fil. Yang sebelumnya kita sudah belajar pembacaan surat Al-Fil atau tahsin suratul Fil. Sekarang kita masuk ke tadabbur. Sebelum kita mulai, mari kita mengulang terlebih dahulu membaca surah Al-Fil. Nanti dimulai dari saya, dan silakan bisa ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kelihatan nggih? Ya, surat Al-Fil yang artinya gajah. Nggih, gajah. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang surat Quraisy, ya, surat Quraisy tentang keutamaan atau kemuliaan suku Quraisy. Nah, berikutnya kita masuk surat Al-Fil. Artinya gajah. Bukan karena keagungan gajah ya di sini, ya. Beda halnya ini. Bukan keagungan gajah. Yang dibahas adalah Ka'bah. Tapi di sini ayat pertama di surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi
fil. Ini diambil dari ayat pertama surat Al-Fil, ya. Jadi bukan karena kita sifatnya seperti surat sebelumnya, Quraisy, keagungan suku Quraisy, kemuliaannya, keutamaan mereka, kelebihan mereka. Nih, tapi di sini bukan mengambil atau maknai sebagai gajah adalah binatang yang mulia, bukan. Tapi nantinya kita akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mengisahkan tentang peristiwa yang nyata, bukan peristiwa dongeng semata, karena beberapa orang kadang lebih musuh-musuh Islam, orang-orang orientalis ini sering menjadikan surah Al-Fil ini sebagai dongeng-dongeng belaka, bukan hal yang nyata. Ini nyata adanya, begitu. Ini nyata adanya peristiwa terjadi, yaitu ketika ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Nah, di sini disebutkan, kelihatan, surah Al-Fil, surat ke-105 dalam Quran. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Oh, ini gitu, insyaallah kita pahaminya. Ini telah surah Al-Kafirun, setelah surah Al-Kafirun dan sebelum surat Al-Falaq. Dinamakan surat Al-Fil, diambil dari ayat pertama tadi kita sudah bahas. Dan ini surat ini turun ketika Rasulullah di Mekah. Dan kejadiannya juga di Mekah. Jadi ini kejadian sebelum Rasulullah SAW lahir. Rasulullah belum lahir. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah bisa istilahnya menunjukkan kekuasaannya ketika Ka'bah sedang diusikkan, begitu, ya, tanpa campur tangan yang lain. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan untuk menghancurkan pasukan gajah. Jadi asbabun nuzulnya, sebab turunnya adalah karena peristiwa pasukan Abraha, yang membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ini sebab turunnya surat Al-Fil. Nah, di sini disebutkan, karena memang ini kisah, jadi surah Al-Fil ini banyak kita ambil dari banyak kisah, kisah yang terdapat pada peristiwa tahun gajah. Di tahun itu ada peperangan yang melibatkan seekor gajah dari pasukan Abraha. Di sini disebutkan saat Rasulullah lahir, dominasi dunia saat ini Romawi dan Persia. Jadi zaman Rasulullah ini super powernya, begitu ya bahasanya, yaitu yang memegang adalah Romawi dan Persia. Dan orang Arab ini termasuk orang-orang yang disepelekan, tidak dipandang sebelah mata lah, misalnya begitu. Biasa saja, nggak ada keistimewaannya sama sekali, di mata orang-orang Romawi dan Persia. Kalau saat ini mungkin bisa kita katakan super powernya saat ini Amerika dan Rusia, kan begitu. Walaupun Rusia sudah berpecah, yang awalnya Uni Soviet, langsung berpecah beberapa bagian negara. Nah, zaman Rasulullah saat itu adalah yang memegang Romawi dan Persia. Asal muasal orang Arab itu dari Al-Qatan, Al-Qatan, dari Yaman. Orang Arab ini asal muasalnya dari Yaman, karena terbentuknya Mekah awalnya tandus, Hajar, istri Nabi Ibrahim, ditempatkan di padang pasir yang tandus, tidak ada penghuninya, dan itu asal muasalnya Mekah itu muncul. Dan kebanyakan yang memasuki daerah itu adalah orang-orang Yaman, orang-orang yang kabilah-kabilah yang melewati, ternyata di situ ada air, setiap ada air pasti nanti ada ada kabilah yang masuk dan menjadikan itu suatu daerah karena air tersebut. Karena pada saat itu memang air itu susah, namanya daerah padang pasir, Kisah Al-Quran Nabi Saba terjadi lahir
banjir bandang, ya Pak, terjadi bandang yang akhirnya sebagian besar mereka mengungsi ke Yasrib, Madinah ini. Dari keturunan Yaman inilah Madinah dikenal suku Aus dan Khazraj, ya. Khazraj, ya. Yaman negeri lemah secara bergantian dijalan oleh penguasa Persia. Melalui kudeta naik menjadi raja bernama Dzulnawas. Ya. Seorang zuhud, pencinta agama namun juga diktator. Ini Dzulnawas ini raja. Ya, raja di daerah Yaman. Ya. Yang ketika itu dia orang Nasrani awalnya. Orang Nasrani. Kemudian berkunjung ke Yasrib, bertemu dengan orang Yahudi, akhirnya memeluk agama Yahudi. Anta kalau agama Samawi yang pertama turun Yahudi atau Nasrani, Ibu? Yahudi. Ketika Yahudi ini sudah mendominasi, ketika Allah turunkan agama Nasrani, otomatis agama Yahudi ini digantikan oleh Nasrani. Dan setelah Nasrani baru Islam. Maka otomatis orang Yahudi dan Nasrani harusnya kan begitu nggih, memeluk agama Islam begitu. Nah, ini orang Nasrani masuk ke agama orang Yahudi. Ya. Saat kembali ke Yaman, dia memaksakan agar semua memeluk agama Yahudi dan memerangi agama Nasrani. Jadi ketika dia kembali ke Yaman, ke tempatnya, maka masyarakat saat itu diminta paksa untuk memeluk agama Yahudi. Padahal saat itu agama yang masih memegang tauhid adalah agama Nasrani. Yahudi sudah banyak perubahan, penyimpangan di sana. Maka digantikan dengan agama Nasrani. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang Yahudi itu masuk neraka. Ada yang masuk surga bagi mereka yang masih mengtauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam hadis sebutkan orang Yahudi ini terpecah menjadi 71 golongan. 70-nya masuk neraka, satunya masuk surga. Nah, yaitu adalah orang Yahudi yang masih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ketika itu begitu nggih. Maka ketika banyak perbedaan, banyak penyimpangan di situ, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, ketika itu agama Nasrani agama yang masih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, masih menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Dzulnawas ini, raja dari Yaman ini memaksakan semua rakyatnya untuk memeluk agama Yahudi, maka rakyatnya banyak menolak. Ya, makanya nanti terkenal dengan kisah namanya Ashabul Ukhdud. Nanti di surat Al-Buruj. Jadi orang sekitar 20.000 orang dibakar hidup. Jadi ini Dzulnawas ini dia membuat parit yang itu dinyalakan api di sana, begitu nggih. Semua orang yang dia masih beriman dengan agamanya, itu diminta untuk terjun ke parit tersebut. Lah kenapa kok mereka masih mengukuh dalam hatinya untuk mau memegang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, Itu karena kejadiannya panjang, sebenarnya ini masuk ke surat. Tapi intinya itu ada seorang pemuda yang dia itu susah dibunuh saat itu. Karena dia memegang tauhid, memegang kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ditaruh di tebing yang tinggi, dijatuhkan enggak meninggal. Dikasih pemberat, kakinya diterjunkan ke laut, tidak meninggal. Dipanah dari jarak dibakar juga enggak meninggal, dan bagaimana enggak meninggal. Sampai saking susahnya dibuat meninggal nih orang begitu pemuda tersebut,
maka dia memberikan syarat, dengan syarat itu insya Allah begitu ya, dia akan meninggal. Ya, insya Allah ini masyhur ya kisah ini ya. Ini di zaman Nasrani ya, ketika zaman Nasara. Maka orang tersebut meminta syarat dengan mengumpulkan semua rakyat saat itu, dan dia diikat di palang salib dan begitu ya. Maka dia minta untuk raja tersebut memanah dengan Bismillah, dengan nama Tuhan anak muda tersebut begitu ya. Maka dipanahkannya dia di kepala anak tersebut, maka langsung meninggal, dengan syarat dia mengumpulkan semua masyarakat di situ untuk melihatnya. Maka ketika itu sudah dikumpulkan semuanya, langsung mulai dipanah dengan syarat tadi Bismillah, dengan nama Tuhan anak tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dipanah kena tembus. Padahal sebelumnya dia coba untuk ditenggelamkan, untuk dibakar, untuk dijatuhkan di atas, dia enggak meninggal sama sekali. Sehat walafiat, enggak ada lukanya begitu ya. Maka saat itu meninggal, maka banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika ini bukannya Dzunnawas ini malah mengira dia itu akan menjadi diakui sebagai Tuhan karena dia bisa membunuh anak tersebut. Ternyata malah banyak orang yang mempercayai keyakinan anak tersebut, karena dia sudah memang rencana dia ini untuk mengumpulkan semua masyarakat dibunuh dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang tersebut masuk Islam. Masuk Islam itu maksudnya Nasrani yang masih murni begitu ya. Karena dari sejak Nabi Adam itu Islam itu sudah muncul, Islam, ya, ya, begitu nih. Maka saat itu banyak rakyatnya yang memeluk agama Nasrani yang murni menauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu persatu orang dibakar secara hidup. Maka dari riwayat disebutkan sampai ada seorang ibu menggendong bayinya, yang dia melangkah untuk terjun ke tempat yang panas itu, api tersebut. Karena dia khawatir, nama seorang ibu nggak ada rasa tidak tega untuk menerjunkan diri dengan membawa anak bayinya, maka ada ragu-ragu untuk terjun. Maka anak tersebut bicara, ada riwayat begitu dan mengatakan, menguatkan ibunya, wahai ibu, jangan ragu-ragu untuk terjun. Apa yang kamu bela itu adalah Tuhan pemilik semesta alam. Maka ibu tersebut langsung terjun dengan anaknya begitu untuk meneguhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya. Maka ada satu kabilah yaitu Najran tetap memeluk agama Nasrani, yaitu kabilah atau masyarakat Najran ini tetap memeluk agama Nasrani, dan akhirnya diserang habis, dibantai oleh Dzunnawas, raja Yaman tadi. Ya. Kabilah Najran habis, namun ada satu orang lolos dari kejadian tersebut. Dari banyak masyarakat yang dibakar, ada satu orang yang lolos, ke Romawi, ya, namanya Daus, Daus Dzu Tsa'labah. Beliau satu orang ini yang namanya Daus Dzu Tsa'labah ini yang dia lolos dari api yang sudah disiapkan oleh raja tersebut untuk menghancurkan untuk membantai semua rakyatnya. Langsung dia lari ke Romawi. Saat itu Romawi adalah negara Nasrani begitu Diriwayatkan bahwa saat itu yang menjadi rajanya adalah Heraklius. Kalau kita bilangnya Hercules. Bener Hercules itu ada sejarahnya, dan itu dinisbatkan ke ini tadi, Heraklius, gitu Nah, jadi kalau kita belajar sejarah, banyak tokoh-tokoh yang seakan-akan fiktif itu diambil dari sejarah nyatanya. Zombie itu ada nama pejuang Islam itu. Zombie misalnya begitu. Zombie kan kalau entiti kita mayat hidup, nggak bisa susah matian begitu makan orang kan begitu Tapi sejarah aslinya sebenarnya zombie itu pahlawan Islam yang dikenal susah meninggalnya, misalnya kena panah nggak mati gitu kan, karena saking kuatnya badannya begitu. Maka disebut zombie karena itu begitu, dan banyak lagi.
Nah, di sini saat itu Raja Romawi itu masih sebagai raja yang memegang ajaran Nasrani. Nah, maka ketika itu dia dilaporkan dari orang yang lolos ini melaporkan ke Raja Romawi dan meminta pertolongan. Nah, berikutnya karena kejadian itu dan antara Romawi dan daerah Yaman ini jauh tempatnya, maka raja tersebut memberikan surat ke Raja Ethiopia Habasyah untuk menyerang Yaman, untuk menyerang Raja Dhu Nawas karena sudah melenyapkan banyak masyarakat Nasrani saat itu. Maka Raja Habasyah ini dari Raja Najasyi ini menyerang Yaman. Ya. Akhirnya Dhu Nawas berhasil digulingkan oleh Raja Najasyi dan diangkatlah Raja Yaman saat itu adalah Abraha. Nah, sebenarnya kalau kita tambahkan di sini, ketika Raja Najasyi ini mengirim itu bukan cuma sekedar dari Abraha saja. Dia mengirimkan 2 panglima. Abraha ini dulu awalnya dia panglima perang dari kerajaan Najasyi, kerajaan Habasyah tadi. Dia mengirimkan 2 panglima. Yang pertama namanya Arub Hamzah Hamzah Ra Ta Arub dengan Abraha, 2 panglima besar di negerinya untuk memerangi Dhu Nawas tadi. Maka 2 pasukan besar yang dipimpin oleh 2 panglima ini bisa mengalahkan Dhu Nawas, menghancurkan semuanya. Dhu Nawas kabur, bahasa kita ini. Dia melarikan diri dan dia meninggal dalam keadaan tenggelam karena dalam pelariannya dia menaiki kapal untuk menyeberangi daerahnya dan dia meninggal saat itu di lautan. Ya. Abraha ini punya ambisi membangun monumen. Nah, di sini kalau di sini disebutkan monumen, tapi di riwayat lain ada yang namanya dia membangun gereja, kanisah, gereja, tempat ibadah. Untuk apa? Untuk menandingi Mekah, Ka'bah. Karena saat itu, dari zamannya Nabi Ibrahim sampai saat ini, Ka'bah ini jadi pusat tempat untuk beribadah. Bukan ketika sekarang saja, sebelum Nabi Muhammad pun dan begitu, itu sudah menjadi tempat berkumpulnya orang untuk melakukan ritual ibadah. Walaupun syariatnya berbeda. Kalau kita saat ini udah pakai kain ihram, kalau zaman dulu telanjang syariatnya. Ya, syariat zaman dulu, syariat zaman dulu. Itu walaupun itu karena ketika Nabi Muhammad sudah diutus, maka syariat itu berbeda. Ya. Nah, ketika ini, kenapa kok Abraha ini yang menjadi raja di zaman saat itu? Maka ketika dalam menghancurkan Dhu Nawas ini, maka 2 panglima ini pernah berselisih. Arub sama Abraha ini berselisih dan ingin mempunyai kedudukan yang paling tinggi, yang memerintah gitu. Maka kedua panglima ini perang tapi tidak melibatkan tentara besarnya. Mereka perang secara satu persatu begitu, duel. Nah, maka ketika ini kalau yang pernah saya baca juga disebutkan bahwa Abraha ini sebenarnya kalah sama panglima satunya itu. Tapi dia melakukan kelicikan, Jadi tangan kanan Abraha ini membantu untuk menyingkirkan panglima satunya. Sampai akhirnya Abraha ini yang memenangi pertempuran tersebut sampai diangkatnya menjadi raja. Nah, sebelum terjadinya Abraha ini membuat gereja, kalau di sini disebutkan monumen begitu, yang nantinya dia berniat untuk menyaingi Ka'bah. Ini sebenarnya awalnya ketika kabar dia membunuh panglima tersebut sampai ke Raja Najasyi tadi. Karena memang 2 panglima ini diperintahkan untuk menguasai Yaman. Tapi malah ternyata 2 panglima tersebut malah berperang sendiri untuk mengambil kekuasaan, begitu.
Maka ketika Abraha ini menduduki raja, kisah ini peristiwa ini sampai ke telinga Raja Najasyi, sampai marah, ya, karena satu panglimanya terbunuh olah dari Abraha. Maka Raja Najasyi ini menyurati Abraha dan mengatakan dia bersumpah untuk menginjak-injak negerinya, maksudnya negeri Yaman yang dikelolanya saat itu, dan memotong ubun-ubun ubun-ubunnya Raja Abraha, ya. Karena saking marahnya raja tersebut menyurati demikian, maka sebagai anak buahnya ada rasa tidak enakan begitu, ya. Maka dia menyurati raja tersebut sambil membawa banyak hadiah untuk Raja Najasyi, sembari dia membawa juga tanah dari Yaman dan memotong rambutnya untuk bahasanya untuk mengambil hati raja tersebut, ya. Singkat cerita, dia sudah memikat hatinya dan dimaafkan oleh raja tersebut, dan dia mengelola Yaman untuk sebagai tempat wilayah kekuasaannya. Maka ketika dia melihat Ka'bah yang selalu tidak sepi dari orang, maka dia ada rasa cemburu begitu, nih. Rasa hasad atau iri dengan lihat kondisi Mekah yang selalu penuh dengan orang. Nah, maka dia membuat gereja tersebut. Dia sampai mengatakan kepada Raja Najasyi, dia akan menghadiahkan sebuah bangunan yang besar, gereja yang besar, yang mewah, yang membuat orang itu nanti berpaling dari Ka'bah ke gereja tersebut. Nah, niat ini mulai terdengar oleh masyarakat Arab. Terdengar oleh masyarakat Arab, maka orang-orang Arab ini tidak terima. Nah, tidak terima apa yang mau dilakukan oleh Abraha untuk membuat kanisah tadi ini, membuat gereja tadi. Maka ketika itu banyak orang-orang Arab yang membuat gaduh. Ada yang merusak gereja tersebut. Ada yang dia pernah disebutkan riwayat, dia diam-diam malam harinya untuk membuang kotoran, tinja, saya begitu, kotor manusia dia membuang di dalam kanisah tadi, gereja, langsung dikotori lah di kanisah. Yang ini salah satu yang membuat Abraha ini murka, marah, karena gereja yang sudah dia bangun ternyata malah dibuat hancur, dibuat bau seperti itu karena ulah orang Arab, ya. Maka Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah karena penyebab itu, salah satunya dari penyebab itu, ya. Dan menyiapkan pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah. Nah, ini pasukan khususnya begitu bahasa kita, dari pasukan dari Abraha ini membawa gajah, ya. Ada yang meriwayatkan 8 gajah, ada yang 12 gajah, ada yang meriwayatkan 200 gajah. Beda-beda riwayat, ya. Kalau Ibnu Katsir menyebutkannya 8 atau 12 gajah besar, yang salah satunya adalah pemimpin gajahnya yang diberi nama Mahmud. Ada yang tetangganya Mahmud namanya mungkin. Jadi di antara 8 atau 12 gajah tersebut, itu ada salah satu gajah yang paling besar yang yang kasih nama oleh Abraha dengan nama Mahmud. Ya, Mahmud, yang nantinya dengan cara mau menghancurkannya Ka'bah ini dengan cara menghancurkan dari akar sampai akar-akarnya, dicabut begitu, dengan cara nantinya membawa rantai yang panjang yang besar, diikatkan ke gajah-gajah tersebut. Nanti ketika rencananya begini, ini Ka'bah tengah, ketika gajah ini melewati nanti keseret begitu, bisa dipahami, di Ka'bahnya untuk benar-benar rusak dari akar-akarnya sampai akar-akarnya kecabut begitu dengan rencana seperti itu. Ya. Di perjalanan ada perlawanan saat itu dipimpin oleh Zaus Nafar, namun kalah dan ditawan. Jadi ketika itu orang-orang Arab ini marah
Dan salah satu dari tokoh dari Yaman juga ada yang ngompori begitu bahasa kita ya, untuk bersatu untuk mengalahkan Abraha. Tapi ternyata mereka dikalahkan. Dan Du Nafar ini ditawan oleh Abraha. Ya. Ada juga perlawanan dari dua kabilah Arab lainnya, dipimpin oleh Naufal bin Habib al-Khathami, namun juga kalah. Akhirnya ditawan dan dijadikan kuwiti kayak apa ya, kait gitu ya, kait ya. Kait ya, atau penunjuk jalan menuju Mekah. Ya. Ibnu Khaldun, orang kalah cenderung mengikuti orang yang mengalahkannya dalam segala hal. Ini Ibnu Khaldun, sejarawan Muslim ya, menyebutkan bahwa orang kalah cenderung mengikuti orang yang mengalahkannya dalam segala hal. Orang yang kalah biasa mengikuti yang kuat, yang menang, begitu nih. Tiba di Taif, mereka tahu dua kabilah Arab tersebut sebelumnya kalah. Akhirnya mereka berkata, Ka'bah itu tidak ada di Taif, adanya di Mekah. Akhirnya Abraha meminta mereka menjadi penunjuk jalan. Maka ketika di Taif ini, orang-orang Arab di sekitarnya tidak ada yang berani melawan, karena mereka khawatir rumah-rumah mereka juga hancur dikarenakan mereka melawan dengan Abraha tersebut. Maka mereka menunjukkan bahwa Ka'bah ini bukan di Taif tapi di Mekah. Antara Taif dan Mekah ada tempat bernama Mughammas, ya, di pinggiran kota Mekah. Ya, mereka di situ merampas harta warga tersebut, termasuk diantaranya 200 ekor unta Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Sesampai mereka di pinggir Mekah, di pinggir Mekah, mereka itu merampas harta-harta warga tersebut. Dan di antara harta-harta yang dirampas adalah 200 unta milik kakek Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muthalib. Ya. Abraham mengutus utusannya untuk bertemu dengan pemimpin utusan Quraisy saat itu. Ditunjuk saat itu Abdul Muthalib. Maka Abraham ini mengutus salah satu tangan kanannya untuk mencari siapa yang menjadi pimpinan dari suku Quraisy. Maka saat itu yang memimpin suku Quraisy adalah Abdul Muthalib. Ya. Utusannya menyampaikan Abraha itu tidak ingin berperang, hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi jika tidak melawan, kalian tidak akan diganggu oleh Abraha. Ya. Abdul Muthalib menjawab, kita juga tidak akan melawan. Akhirnya bertemulah dengan Abraha dan terjadilah dialog. Ya. Ketika Abdul Muthalib ini mendatangi Abraha, maka Abraha ini takjub, kagum dengan perawakan Abdul Muthalib. Ya, disebutkan di sini Abdul Muthalib adalah orang yang gagah, ya, ganteng, tampan, ya, tinggi besar dan berwibawa. Maka ketika melihat sosoknya seperti itu, maka Abraha ini bahasanya terpesona begitu, ya. Dia takjub dengan perawakannya Abdul Muthalib, maka dia turun dari singgasananya untuk turun dan duduk di sebelahnya Abdul Muthalib. Ya, dia tidak berbicara. Biasanya orang yang menganggap orang rendah itu dia dalam keadaan dia di atas orang yang direndahkan. Tapi ketika dia melihat kakeknya Nabi Muhammad, maka dia lihat ada kewibawaan di dalamnya. Ada aura karismatik, biasanya itu. Karismatik ya. Jadi ada yang ada di dalam kakek Nabi Muhammad SAW. Maka dia turun dari singgasananya, duduk di permadani bersama dengan Thalib. Abdul Muthalib kepada Abraha, silakan Anda hancurkan Ka'bah. Saya adalah pemilik unta, kembalikan unta saya. Sedangkan Ka'bah juga mempunyai pemilik yang akan menjaganya. Maka ketika itu Abdul Muthalib ini ingin mengambil 200 untanya. Yang awalnya Abraha ini mengira bahwa akan minta dialog, bahwa membujuk tidak untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata Abdul Muthalib datang ke Abraha ini hanya untuk mengambil 200 untanya. Maka seketika itu yang awalnya Abraha ini kagum jadi nggak kagum lagi,
Karena dia menganggap Abdul Muthalib ini rendah. Kenapa kesini bukannya membela Ka'bah yang dia sudah menjaganya puluhan tahun, yang dijaga oleh nenek moyangnya, ya, masuk simbol agamanya, tapi yang malah yang ditanyakan adalah 200 untanya. Maka ketika dia menganggap itu rendah Abu Muthalib dan mengatakan tadi, ya, kalau saya adalah Rabbul Ibil, dan begitu, saya itu adalah pemilik unta. Sedangkan Ka'bah ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dia yang akan menjaganya. Maka, ya, Abraham sampai mengatakan, dan dia pun, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa menghentikanku untuk menghancurkan Ka'bah. Langsung kata kakek Nabi Muhammad, itu urusanmu. Ya, nggak peduli, karena emang Ka'bah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang akan menjaganya. Kalaupun mereka dia akan menghancurkan, ya itu masalahmu sendiri nantinya, kan begitu, ya. Yang dimaksud oleh kakek Nabi Muhammad SAW. Nah, kalimat inilah yang disyaratkan dalam kandungan surat ini. Akhirnya pasukan gajah Abraham mulai masuk ke perbatasan Ka'bah, dan gajahnya tiba-tiba berhenti, ya, dan tidak bisa berjalan. Maka saat itu, ya, Ka'bah gajah-gajahnya ini bukan semua gajah, ya, cuma satu gajah, yaitu Mahmud tadi. Ya, Mahmud ini gajah yang paling besar, menjadi ketua dari gajah-gajah yang lainnya. Kalau Mahmud tidak bergerak, maka yang lain juga tidak bergerak. Ketika Mahmud itu maju, yang lain juga akan maju. Maka ketika itu gajahnya ini tidak mau bergerak. Dia duduk bersimpuh di hadapan Ka'bah, ya, karena memang dia tahu pemilik Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada riwayat lain sebutkan bahwa Naufal tadi, ya, salah satu pimpinan suku Arab itu membisikkan ke telinga Mahmud ini bahwa diperintahkan untuk duduk, bahwa Ka'bah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia duduk, tidak mau bergerak kemana-mana. Ya, ketika disuruh maju, dia tidak mau maju. Ketika disuruh ke kanan, dia ke kanan mau, ke samping juga mau, ke belakang apalagi, gitu. Tapi kalau ke depan dia nggak mau. Nah, otomatis gajah-gajah yang lainnya juga tidak mau mengikutinya. Ya, tidak mau menuruti perintah dari Abraha tersebut. Sampai karena saking mangkalnya, begitu disebutkan riwayatnya bahwa sampai kepala gajahnya ini dikampak, nggih. Memang caranya seperti itu, nggih. Di kebun binatang juga seperti itu, biasanya kalau untuk ngatur gajah dipukul kepalanya. Ya, sampai luka, gitu ya, kepala gajah sampai luka pun dia juga tidak mau bergerak untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Nah, maka dari itu langsung, ya, kita masuk ke ayat berikutnya, nanti nyambung ke kisah yang tadi, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Belumkah engkau melihat bagaimana Tuhan memperlakukan pasukan gajah? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bagaimana, belumkah engkau melihat, Islam menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan pasukan gajah yang dipandang orang itu sangat kuat, sangat mungkin untuk menghancurkan Ka'bah, tapi ternyata di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Tidak perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikatnya untuk menghancurkan, dan begitu, ya. Cukup dengan burung-burung yang nantinya yang Allah akan kirim untuk menghancurkan pasukan gajah tersebut. Ya. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidaklah engkau melihat Tuhanmu menjadikan tipu daya mereka itu sebagai kesesatan. Nih, berapa banyak orang-orang kafir ini, orang-orang yang memusuhi Islam ini, mencoba membuat banyak rencana untuk menghancurkan Islam, untuk menghancurkan agama yang tauhid ini, memurnikan agama tauhid ini. Mereka sudah mematang-matangkan rencana, tapi akhirnya gagal. Sesungguhnya rencana Allah itu lebih besar, lebih kuat dibandingkan rencana mereka. Sebagaimana dikisahkan dari Ashabul Fil, orang-orang pasukan gajah ini sudah membuat banyak rencana untuk menghancurkan Ka'bah, ternyata tidak ada apa-apanya dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah,
Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa arsala 'alaihim thayran ababil. Maka Allah mengutus terhadap mereka burung yang berbondong-bondong. Ya. Jadi burung ababil itu bukan burung khusus namanya burung ababil ya. Tapi burung ababil itu burung yang bergerombol. Banyak begitu ya. Bukan tentara gajah itu diserang sama burung ababil, bukan ya. Bukan nama jenis burung ya. Tapi burung yang itu bergerombol. Ya. Nah, burung tersebut ya disebutkan dalam ayat lain itu muncul di laut, dari laut. Walau alam ya, dia munculnya di bawah laut atau di atas laut. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah mudah untuk mengirim pasukan dari manapun. Oke. Dan ketika burung ababil ini menuju Mekah untuk menghancurkan pasukan gajah, di setiap burungnya itu membawa tiga batu kecil, dua di antaranya di tangan, satunya di paruhnya. Yang itu disebutkan kecilnya itu seperti biji itu kayak kalau tempe itu kedelai. Ya, biji kedelai nggih, kecil nggih. Jadi bukan sebesar segini ya mboten nggih. Ya, tapi sebesar biji kedelai. Kecil sekali nggih, kita tahu kecil sekali, tapi bisa menghancurkan pasukan gajah yang sangat besar. Ya. Jadi setiap dia burung ini melaju rombongan dan itu tidak terputus-putus terus. Nggih. Sampai sebagai Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya tarmihim bihijaratin min sijil. Melempar mereka dengan batu dari tanah yang mengandung unsur api dan racun. Ya. Jadi yang dibawa itu bukan batu biasa ya. Batu yang mengandung api dan racun. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan setiap orang yang nanti kena dari kena batu yang dari burung tersebut. Nah, Allah menggambarkan di ayat terakhirnya faj'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka seperti dedaunan kering yang termakan ulat. Kalau daun termakan ulat itu bagaimana, Bu? Bolong. Nah, ini gambaran bagi mereka pasukan gajah yang besar itu terkena batu yang dibawa oleh burung tersebut. Seperti daunan kering yang dia dimakan oleh ulat, bolong. Ya, kita sudah menggambarkan, bisa membayangkan bagaimana begitu ya manusia seperti daun yang berlubang. Ya, maka banyak, tapi tidak semua pasukan Abraha ini meninggal seketika, tidak. Ada dia meninggal seketika, ada yang dia disiksa dulu, istilahnya pelan-pelan. Anggota tubuhnya copot-copot sedikit baru meninggal. Salah satunya adalah Abraha itu ketika penyerangan burung ababil burung-burung yang bergerombol itu itu tidak meninggal. Abraha itu sempat bisa kabur untuk menuju ke Afrika itu Najasin Nah, dia ke Ethiopia, ternyata sebelum sampai ke sana dia sudah meninggal dalam keadaan badannya yang terpotong-potong sampai jantungnya keluar dan meninggal saat itu. Jadi Allah SWT menunjukkan kekuasaannya bahwa tidak pun Allah mengizinkan dia meninggal seketika, bisa dengan cara seperti itu. Gitu nggih? Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.